Makasih banget ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita dan di podcast Bilakia Cafe and Resto. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Silva dan ini rekan aku Ajis. Silva Ajis. Ya, Bapak. Semua kakak-kakak boleh memperkenalkan juga? Ciao. Dari ujung. Hai, aku Caot. Sebagai Reja sebagai Bas. Aku Gilang. Halo, Abang Gilang. Aku Bowo to the Bowo. Aku Arif. Yang belakang Cak. Miras pada drum. Nanti dingin banget ya. Dingin. Reja pada Oke, Adam. teman-teman. Tetangga gua pada Adam. Jadi teman-teman, kita bakal lebih kenal lagi sama band-band abang kita yang udah diundang ke Bilakia Coffee and Resto. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya aku tanya dulu ya, gimana sih kabar abang-abang ini? Bismillah dulu boleh? Ah, boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar abang-abang ini? Super duper yummy. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi langsung aja nih. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nggak nama bandnya apa ke teman-teman Bilakia nih? Oke, kami dari Nogi Still Party. Jadi nama bandnya No Gig Still Party ya guys. Yes. Jadi kenapa sih abang-abang milih nama bandnya itu No Gig Still Party? Jangan abang-abang mbak, kayak itu Apa tuh? hari. Kakak aja ya. Oke, Mas aja mas, kayak pelayan bebek kaleo. Kakak-kakak nih kenapa pilih nama band Oke, itu? jadi Nogi Still Party itu terbentuk pada saat COVID pandemic. Kita tetap berkarya, tapi kan saat itu gigs dibatasi ya. Iya. Jadi hampir nggak ada gigs, tapi kita mau tetap party. Jadi walaupun no gigs, still party. Gitu ya. Jadi itu dari awal COVID ya. Jadi Yes. bandnya udah lama ya. Dari Ya COVID. lumayan lah. COVID itu 2019 right? Morning the sun. The war. Sebagai kerjaan. Biasanya kalau lagi buat musik nih, siapa sih yang pencetusnya yang ngasih ide? Jadi gitu? Cowok kan banyak masalah dalam hidupnya. Dia curhat. Nih Arif gitaris kita genjreng. Gua humming jadi nada dia tuh. Jadi campuran ya. Iya, jadi Alur nongkrong, hidup. curhat, genjrengin jadi nada jadi lagu. Gitu sih banyak. Oh, gitu. Oke. Kalau setiap latihan nih biasanya ada nggak sih yang telat gitu? Oh, itu harus Harus ada yang kalau telat band harus ya. ada yang telat. Kerja. Iya. Kalau on time terus nggak seru ya? Kalau on time terus ya kita kayak angkatan. Siap ya. Kayak Akmil jadi. Iya. Nah, yang paling kalau datang duluan tuh dosa, siapa coba kita tunjuk? Cetos. 1, 2, 3. Gak mungkin duluan. Nggak mungkin duluan. Kalau lagi latihan nggak mungkin duluan. Dosa kayak buat dia. Oke. Jadi Still Gigs Party ini No gigs. biasanya No gigs still party. No Gigs Party ya. No gigs still party. Still Party No gigs still party. Nggak ada gigs tetap party. Oh iya, No Gigs Still Party. Coba diulangi. No Gigs Still Party. Yeah. Ya, oke. Harus party. Jadi No Gigs Still Party ini genre musiknya tuh masuk kemana sih? Terus kayak patokan musiknya tuh ke siapa? Peran utamanya tuh gimana gitu? Ya kalau genre biarkan masyarakat yang menilai. Gitu. Oh, iya. Patokan masing-masing sih. Jadi influence-nya Caot, Bandot, gue, Ari, Pirhas ada influence masing-masing. Jadi ya No Gigs Still Party musiknya ya adalah hasil 5 kepala ini. Kita genrenya No Gig Still Party. Genre NGSB. Gimana sih kakak-kakak nih cara membangun hubungan sama fans-fansnya? Kan pasti tuh banyak ya yang nonton, yang mau nonton konser kakak-kakak ini di mana-mana gitu. Gimana sih cara kakak membangun hubungan? Oh, kita dengan tiap minggu kita memberikan giveaway. Barang pre-log. Enggak sih, kayak itu organik aja sih. Maksudnya kita juga berjalan aja gitu iya, ya. kita juga nggak pernah kayak Biasanya engage pertemanannya. iya Engage pertemanan. Cuman kadang-kadang makin kesini makin kesana ya. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa dia. Gitu kan tiba-tiba hey siapa dia anjing tua banget. Gitu, jadi nggak pernah punya strategi khusus buat engage sama fans. Kita intinya berusaha jujur aja dalam berkarya sih. Oke, keren. Kalau sebelum manggung biasanya tuh
ada ritual gak sih kayak apa? Sholat tahajud. Maju, maju. Ayam cuma nih. Motong soang. Kita tanya satu-satu aja ya, karena Iya, kan boleh. ritualnya beda-beda nih. Iya, Caot ritualnya dari apa? abangnya dulu. Kalau aku sih ya, Iya, aku pada sih. dasarnya aku tuh ritual berdoa pada Allah. Masya Allah, kabar Allah. Stay halal brother. Spiritual banget ya. Ya, gimana pun kita sholat dulu, kita baru mau aku tuh Oke, selanjutnya kakak. Ritual ya, ritual Iya, gua tuh ritual biasanya nonton drakor. Nonton cowboy. Suka drama apa? Kakak suka drama apa nih? Gimana apa dong? Biasanya gue yang nonton, gue nemenin. Kalau saya push up sih. Biar regangannya. Minum kecap. Oh iya, minum Minum kecap. air putih di gua minum tadi. Pas serai. Minum kecap, serai, bumbu dapur semua, bumbar jahe. Gembar jahe. Kalau gua lebih ke Rempah tuh. izin ke istri. Wih, apa? Jilat banget. Izin dulu ke istri ya kan. Biar gimana pun ridho istri itu luar biasa. Masya Allah. Saling bolak-balik. Iya gitu. Harus jadi lagi. Seras. Oke, gue Ya, iya. minum air putih yang banyak. Teh tawar hangat enggak? Enggak. Iya, yang telangnya belum di endorse. Indomie double mau masuk enggak nih? Milosaurus. Masuk, ayo. Jawab semua. Enggak, aku mau nanya lagi nih. Iya. Selama bandnya berjalan, biasa kan pasti ada rintangannya, pasti ada Oh, fase-fase pasti. susahnya. Boleh Pasti. dikasih tahu nggak sih nih teman-teman Konflik-konflik tuh bilangnya ini ada. biar tahu. Nih kalau konflik paling terbaru ya, caot ya, Iya. caot. Paling terbaru nih. Caot. Sebenarnya sih keragu Romera mah ada rintangan dan semua segalanya. Emang lagu yang mana? Yang mana lagunya? Lo nyanyiin, gua nggak tahu. Lo nyanyiin, gua nggak tahu asli. Yang mana? Gue nggak tahu. Hidup penuh Iya, etali-kuliku. rintangan dan semuanya kita harus kita lewati bersama. Gimana ngelewatinnya? Jalan. Ya, simpel aja ya. Kalau dia mah nggak lewat dong. Iya, kalau diem nggak lewat. Kalau gue sih ngerasa kayak ya 5 kepala tuh pasti beda sih, beda. Cuman karena kita basisnya adalah Ini basisnya. oh bukan, maksud gua fundamental. Aduh susah tuh. Akarnya tuh kita udah berteman dari lama, dari SD, dari TK. Gua bahkan ngeband dari TK. Jadi maksud gua ngeband nongkrong. Jadi lu kalau mau bikin masalah apa segala macam, udah pasti nongkrong, mendingan gak usah ada masalah gitu aja sih. Iya nggak sih? Iya. Jadi lebih kayak ini sih, kayak kalau apa ya, kita dasarnya ngeband itu awalnya kan memang sebenarnya Nongkrong. have fun, nongkrong gitu. Jadi saat ketemu konflik jangan dijadiin itu masalah. Jadi kayak ya udah nongkrong bareng lagi aja, habis itu ngebaur lagi ya hilang aja, udah gitu aja masalahnya. Kita nggak pernah yang sampai yang gimana ya sayangnya. Iya sih. Iras. Apa sih ya? Nggak mau dia nggak ada konflik. Nggak ada Paling zero drama banget. Wah, asli. Drama. Luar biasa. Introvert kan, introvert. Enggak. Enggak introvert tapi zero drama banget. Oke. Apa sih project selanjutnya ke depannya tuh apa? Kayak harapannya untuk Wah, band kalau ini tuh project apa? kita tunjuk ya satu orang gimana ya? Hitungan ketiga Siapa ya. nih? 1, 2, 3. Asal tahun depan jadi. Dia bilang tahun depan, tapi ngomongnya dari 2019 tahun. Waduh. Jadi kita stok footage lagu tuh udah banyak gitu. Gimana nih, Don? Coba jelaskan. Gimana, Bray? Lus dengkul. Kita Juni bakalan rilis Iya. EP. Oke. Tapi Perasaan podcast sebelumnya kita udah pernah ngomong ini juga bulan depan. Januari. lagi nyari record label yang kita mau pindah soalnya coy. Wih, serius. Kita Lock Zellber. gitu sih. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman itu yang udah bisa abang-abang band ini bagi buat kita sekalian. Juga makasih ya buat kakak-kakak semua, abang-abang semua udah mau. Thank you Bilakia. Iya. Thank you kita udah diundang. Happy anniversary Bilakia. Yang kelima, semoga masih Kalau di dalam hubungan itu 5 tahun adalah masa-masa yang kritis ya. Jadi kalau betul lewatin 5 tahun itu dunia milik lu berdua. Yang lain? kontrak. Konten. Kita ucapin happy anniversary ya. Bagi Steel Party mau ngucapin happy anniversary. Bilakia. Oke, terima kasih semuanya Thank you. udah ikut podcast kita. Terima kasih.
di sini dan ini ada teman aku nih. Aku Ajis, aku belum masih pegawai baru. Oh gitu. Ya. Mumpung belum kita yang ditanya-tanya, Iya. saya yang nanya duluan. Boleh. Boleh. Kita coba nih. Mau tanya apa? Kenapa masih mantan pegawai masih ada di sini? Oh, karena ikut memeriahkan sih. Oh, Karena kan ini bagus. acara ulang tahunnya bilang iya ya. Oh itu bentuk dari solidaritas Iya. dan loyalitas. Benar banget. Sebelumnya aku mau nanya, ini kakak-kakaknya dari band mana aja nih? Kita Oh, ini boleh. kebetulan aku dari Trinal Group Oke. Kalau dan kakaknya? ini kita dari TNT. Terus ada satu lagi mungkin? Ada satu lagi ini legend. Oke, legend. Apa tuh? Kalau Umur boleh tahu? bandnya udah sama kayak umur saya sih, 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Iya. Nama bandnya My Name Is. My Name Pasti Is. nggak asing, nggak asing banget. Tahu lagu-lagunya. 2 dekade lebih sudah. Oh, udah 2 dekade ya. Ya, Mas Gun kan? Ya, 2 dekade lebih. Oke. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri sebagai apa di bandnya mungkin posisinya dari kakaknya dulu. Dari Rinaldo. Oh kebetulan kalau Trinal Group solo karir ya. Iya. Kebetulan cuma ada pengiringnya. Pendampingnya. Band-bandnya. Oke. Untuk hari ini khusus Mas Igun Menemis Iya. untuk jadi basisnya. Oh, jadi basis. Terus Bang Lexo ini jadi gitarisnya. gitaris. Habis itu aku mau nanya nih, kenapa sih kalian nih milih nama band tersebut gitu? Ada makna atau artinya gitu? Kalau untuk Rinaldo itu nama sendiri. Oh, nama sendiri. Nama sendiri cuma alirannya aja lebih ke popang. Oh, popang. Berarti kayak bawa lagu Blink gitu, sempat Iya. satu. Ya. Kebetulan udah ada single sendiri Hmm? dan yang lainnya masih bawain cover-cover lagu Oh, teman-teman. cover. Oke. Kalau misalnya aku mau nanya nih, My Name Is tadi ya? Itu terinspirasi dari apa sih, Kak? Kalau Manemis sendiri terlahir tahun 96, Oke. hampir 30 tahun ya. Iya. Kurang lebihnya. Jadi inspirasinya banyak lah antara musik bang, antara Friendship atau NoFX, No Use for a Name dan lain sebagainya gitu. Intinya kita Manemis ini, pribadi gua pengen membantu teman-teman dari teman-teman TNT, dari teman-teman Rinaldo. Kita pengen maju bareng-bareng gitu. Gue support teman-teman dari TNT atau Rinaldo, ayo kita maju bareng-bareng gitu. Jadi nggak sendirian aja ya. Iya. Jadi rangkul Kita gitu. rangkul. Terus Mungkin bisa dibantu ceritain kali ya, awal terbentuknya itu gimana? Awal terbentuk Rinaldo Club yang lebih tahunya ya Rinaldo Club atau atau Ya kebetulan kan gimana ya, ini bentuknya baru ya untuk Rinaldo, bentuknya baru karena iseng nongkrong di Ina Entertainment. Kita ada Ina Entertainment ya kalau untuk label musiknya. Kebetulan bikin single iseng ya kan, cuma kayaknya asik juga nih dimainin gitu kan. Akhirnya ngajak sini buat ngiringin bandnya. Walaupun solo tetap formatnya band. kalau aku boleh tahu singlenya salah satunya apa sih, Kak? Mantan Judulnya? Terindah. Mantan Terindah. Mantan Terindah. Boleh sedikit liriknya nggak sih? Oh, gitu. Buat teman-teman mungkin. Jadi gini. Mantan terindah, rindu di hati, selalu terkena cinta abadi. Meski berbeda jatuh sama hati, tetap bersama. Kurang harusnya terus. Lanjut terus sampai habis nah. Rapnya aja ya. Bagus banget. Masih bisa reoni ya. Masih. Apa? Itu kebetulan lagunya tuh emang iseng nulis atau Enggak. dari pengalaman sendiri nih? Lagunya dari pengalaman sendiri tapi udah lama banget, tahun 2010. Oh, Baru sempat bikin lagunya sekarang. itu dari pengalaman sendiri berarti kan ada hubungan ya, Ada bukan hubungan. yang cuman sekedar kalau anak-anak zaman sekarang tuh HTS mungkin, Iya, hubungan enggak, tanpa jadi, status. Kalau untuk cerita dari lagu ini sebenarnya sedih. Oh, sedih. Jadi yang mantan ini Mm-mm. udah almarhum. Oh, udah almarhum. Jadi udah nggak bisa reuni. Udah nggak bisa reuni gitu. Reuninya main lain aja.
akhirnya dibikinlah lagu ini. Oke. Pokoknya basicnya antara Rila sama almarhum itu punya pengalaman yang indah gitu. Iya, pada saat jadi itu. selama masa pacaran ya. Sebelum sekarang udah punya anak 2 gitu loh. Dua dari Kedua. Nah, kebetulan yang nulis lagunya sendiri. Hah? Yang nulis lagunya sendiri. Kebetulan nulis lagu sendiri, aku sendiri gitu loh. Oh, terus buat teman THT nih. TNT. Sorry. telinga, hidung dan tenggorokan. Cita-cita saya tuh dulu mau jadi dokter emang. Oke, nggak apa-apa. Sedikit mengisi kelucuan ya. Dia emang ada kelucuannya loh. Iya. Serius. Oke, dari TNT ya. Iya. TNT itu terbentuk dari 2005. 2005. Bari masih muda. Masih muda kita. Kalau sekarang lagi kinyis-kinyis 20 tahun. Lagi unyu-unyu dulu ya. Masih lucu-lucu. Kita tuh terbentuk dari tahun 2005 itu dari tongkrongan. Kita dulu tuh nongkrong di mana yang enak ya gitu. Di situ ada namanya warung. Nah, itu nama warungnya itu Tante gitu. Disebut ya kita bikin namanya band TNT gitu. Itu sih Dari singkatan dari Tante. itu singkatan. Di TNT itu singkatan dari Tante seperti itu sih. Dan kenapa kita tuh bergenre kayak punk rock? Kebetulan juga di era kita itu di tahun 2005 ke atas itu lagi kencang-kencangnya acara-acara gigs itu. Nah, kita terinspirasi Era-eranya Javu ya. Apa kita pernah juga bermain di Javu Cafe gitu. Sekarang sih udah tutup lah Javu Cafe. TNT itu ada singlenya nggak sih Kak? Single sih ada. Kita ada berapa lagu? Ada satu album sebenarnya. Cuma karena TNT vakum lama, mungkin sekitar 17 tahun ya kita vakum. Kita baru aktif 1 tahun ini. Album kita itu mau kita recycle, remaster sebetulnya, lebih tepatnya remaster. Kita mau remaster, ya doain aja buat teman-teman Bilakia Bilakia Views ya, Bilakia NS. Bilakia NS ya. Mudah-mudahan remaster album TNT tahun ini selesai. Semoga ya guys ya. Amin. Dan kita tuh syukur alhamdulillahnya kita tuh belum ada yang bubar sama sekali. Kita masih original personil gitu. Dan sampai sekarang kita masih nongkrong bareng. Tetap di warung Tante itu. Beda lagi. Udah geser sedikit. Geser lagi. Namanya warung Manas. Kiri ya. Warung Om ya. Iya, udah mau tutup sih warungnya sebenarnya. Udah lama sekali sih. Boleh nge-spill sedikit dari singlenya, judulnya apa, terus liriknya gimana mungkin? Oke nih vokalis kita. Biar teman-teman juga tahu gitu singlenya apa dan liriknya seperti apa. Karena TNT itu kiblatnya itu kita ke social distortion, ke exploited. Jadi agak-agak sebenarnya liriknya tuh agak-agak ini lah, agak-agak kalau buat bukan agak nakal, agak sedikit krusial. Jadi nggak usah yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan terlalu takutnya vulgar tuh sama pemerintah, takutnya terlalu disorot gitu. Jadi ada satu single kita tuh namanya Nothing Gonna Break Our Way. Nothing Gonna Break Our Way. Nggak ada yang bisa menghentikan jalan kita. Hitam langkahku, itu langkahku ya. Tetap terabas ya. Jadi sedikit potongan liriknya itu Nothing gonna break our way. We have all the thing to say. Nggak ada yang biasa menghentikan langkah kita. Jadi, itu kalau boleh tahu siapa yang nulis lirik dan lagunya? Yang nulis lirik itu kebetulan dari Alfi Nyokbats. Itu siapa tuh kalau boleh tahu? Jadi ada itu teman-teman juga sebenarnya. Di balik masih satu komplek. Masih satu komplek. Ada juga ada juga tuh judul dari TNT tuh yang mungkin agak lebih krusial banget ya. Lawan the Street sama Fuck the Government. Tuh kita kalau sekarang mungkin kita kayak udah kayak band Sukatani lah. Iya. Jadi ada satu single kita itu judulnya Fuck the Government. Government. Saking dulu
padahal pemerintah pada saat itu tuh belum Baik-baik aja. Masih baik-baik aja menurut serusak ya. ini. Mungkin kalau sekarang Udah ini ya. mungkin liriknya lebih dari Sukatani mungkin kalau itu diciptakan di hari ini gitu. Ya karena emang istilahnya dari segi-segi liriknya emang ya kita antipati buat ke government lah gitu. Maksudnya ya kita nggak sejalan sama pemerintah yang ini. Sekarang ini ya? Yang ya untuk kebijakan yang merugikan rakyat. Oke, mungkin kalau buat bahas itu kita stop dulu ya. Kita cuma sepil sedikit aja ya. Itu gambaran aja. Masuk nanti. Gambaran lagu lirik-lirik kita gambarannya seperti itu. Iya, gitu. oke. Sebelumnya makasih banget nih buat kakak-kakak udah mau hadir ke podcast kita dan mau hadir ke acara ulang tahunnya Bilakia. Sebelumnya makasih udah berapresiasi. Mungkin sekian lah dari aku, Septa dan teman aku. Aku Ajis. Mungkin itu sih. Ya, kita dari TNT, dari Mas Igun My Name Is, dari Rinaldo juga terima kasih udah bersama Bilakia mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bilakia ya. Ke-5 tahun. Sukses Bilakia selalu. Banyak cabang yang ulang tahun yang ke-6 harus lebih meriah. Pokoknya sukses terus buat Bilakia. Oke, terima kasih kakak. Nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita nih. Perkenalan dulu, nama aku Silva Sagita dan ini rekan aku. Nama aku Ajis. Ya. Ajis apa Ajis? Ajis dong. Kakaknya. Abang boleh perkenalkan diri dulu. Ya, gua Gici. Halo. Aku Fajri. Aku Ipul. Halo Abang. Saya Ben. Halo. Sebenarnya ada satu lagi karena macet. Bisa mendadak. Oh ya teman-teman, jadi kita di sini mau kenal lebih jauh nih sama band abang-abangnya. Jadi kita mulai aja ya. Sebelumnya gimana nih kabarnya abang-abang semua? Alhamdulillah ya. Abang baik kok adik-adik. Abang-abang atau kakak kayak aku manggil, aduh bingung. Kelihatannya gimana kelihatannya? Abang-abang aja ya. Karena enak om sendiri. Oke. Sebelumnya aku mau tahu, teman-teman juga mau tahu nama band abangnya tuh apa sih? Boleh dikasih tahu gak? Kita dari Remember of Today. Remember of Today. Lebih untuk domisili kita di Jakarta Barat, Cengkareng. Di Cengkareng. Dari Jakbar, betul. Pinggiran Jakarta. Oke. Kenapa sih namanya tuh jadi Remember of the Day? Ya. Itu terinspirasi dari mana? Boleh nih kita sebenarnya kalau di urut ke belakang sih bukan Remember of Today ya. Awalnya kita tuh 2010 itu Have a Nice Day. Have a Nice Day. Karena ada kesamaan nama sama adalah band pencarian bakat lah gitu dari produk rokok gitu. Jadi kita mengalah lebih dulu mereka. Jadi kita tahun berikutnya 2011 baru kita ganti nama jadi Remember of Today official. Sebelumnya ada apa tuh? Before After. Oh iya, tapi enggak itu sebentar akhirnya apa sih? Enggak rilis sih itu. Cuma mode kita aja ya. Udah nyetak stiker tapi enggak kayaknya kurang nih. Boleh kasih tahu nggak nih gaya musik abangnya apa dan apa sih yang jadi inspirasi gaya musik abangnya itu? Gaya apa genre? Genre ya? Genre. Kalau gaya aku bisa kayang. Oh ya genre. Saya kalau depan gitu. Kalau genre kita sebenarnya alternatif ya. Kita nggak merujuk kita erotik pang enggak. Rock enggak. Kita sebenarnya alternatif. Kita rock velocity. Kalau ditanya erotik genrenya apa, kita alternatif. Biar orang aja lah yang menilai. Ya biar teman-teman kita bikin materi sesuka kita aja. Iya. Menurut kita bagus. Jadi teman-teman bisa nonton ya Remember of the Day. Nanti kalian yang of the day. Remember of the Day. Jadi kalian nanti bisa nilai sendiri genrenya tuh apa ya. Bisa tebak-tebakan tuh di kolom komentar.
Karena kita dari awal dikit juga nggak pernah ngotak-ngotakin genre. Iya. Nggak pernah kita ini kita ini. Biasanya tuh siapa sih yang sering nulis lagu dan siapa yang paling kreatif? Ih, nunjuk dulu. Siapa nih? Lirik nih. Jadi iya emang bener apa kata dia bohong. Sebenarnya dia yang bikin. Tadi depan gue udah meyakinkan tuh. Sebenarnya pencipta yang paling banyak dia berdua. Sekarang dipegang sama. Sebenarnya sama udah juga. Gitu ya, yang Abang, Bahadir, tapi Abang. sebenarnya semua sih semuanya ikut Punya serta porsi punya masing-masing. porsinya masing-masing gitu. Ya remember today lah gitu ya. Iya. Nah, kalau semuanya nggak bikin nggak gajian. Jadi Ada. semuanya bisa harus masuk ya. Ikut andil. Dari berbagai macam manggung di panggung gitu kan, udah pernah ngalamin kejadian lucu nggak sih di panggung itu, kayak ada nggak sih banyak hal-hal kesan. lucu? Kesannya banyak sih. Lucu aneh. Boleh di-spill gak nih yang lucu-lucu, yang aneh-aneh itu? Yang paling berkesan lah. Lebih berkesan. Ben. Gue sih Banyak kalau berkesan. Ya, dulu apa? Coba Nah, Cil, boleh dari dulu. satu nih, boleh. Kalau nih, berkesan satu. mungkin semuanya berkesan. Tapi ada satu Yang paling tak diingat gitu kali terlupakan ya. gitu. Boleh, apa nih? ya kalau gue sih di Makassar. Di Makassar Itu kenapa tuh? ya ibaratnya kita nggak pernah main ke daerah sana, tiba-tiba kali. ya pertama kali juga dan nggak tahu penonton sebanyak apa, dan tiba-tiba datang sebanyak itu kan kita nggak tahu kan. Kaget lah ya. Gimana gitu? Wow. Dia kagetnya itu iya. Dia mau kagetnya ganteng keren. Aduh gue kaget. Kira-kira ada ritual sebelum manggung nggak sih, kayak misalkan Ada nih, ngapain? ya biasanya nih di Apa tuh? kedudukan Boleh di-spill lah. bah itu kemenyandu. Oh, nggak ada sih kalau ritual mah kita nggak ada. Nggak ada. Kebetulan kita ada bukan profesi dukun ya. Nggak kita mah nggak ada. Ritual kita tuh selalu mencemooh teman masing-masing. Yang pasti ini sih yang harus dikuatin, mau seasem apapun hari itu bad moodnya kita, kalau udah lagi ini lu harus senyum, lu harus senyum. Harus profesional Ya. ya kalau udah di panggung gitu ya. Mau kusutnya mau asemnya setelah manggung aja, biar oke. nanti yang nonton gak kena dampaknya. Yes. Profesional aja Keren ya. banget coba. Sama perjalanan ngeband nih pasti kan ada fase-fase kayak bad mood gitu Wah, ya. ada tuh ya? Ada fase-fase rintangannya. Kira-kira tuh kalian gimana sih Bang buat ngatasinnya biar kalian happy lagi di panggung terus kayak gitu. Ya manggung ya. Tahu nggak nih? Manggung. Manggung. Jangan Manggung cari duit, manggung cari duit. Bad mood tuh kalau nggak ada duit baru tuh bad mood. Mungkin kalau itu masing-masing ya, maksudnya Punya orang- cara masing-masing. Iya, punya cara masing-masing sih. Kalau kayak gitu. Kalau Bang Fajri? Kalau gue biasanya kalau misalnya udah bad mood gitu, misalnya udah aduh, lagi gak bagus nih hari gitu. Gue ngeliatin muka dia aja nih. Kenapa nggak gitu? Gemoy. Gemoy. ya. Kalau abangnya gimana ya? Pernah nggak bad mood pas manggung tuh harus ngapain gitu? Bukan nggak ada kalau dia. Sebelum manggung sih pasti ada lah, tapi kan kalau udah di atas panggung Iya kan? Iya kan? ya bercanda-bercanda lah udah pasti lah. Pasti Kalau itu udah harus bercanda di hotel gitu, udah pasti lah kita. Kalau bad mood mah udah pasti, kalau apalagi kalau udah mau manggung nih, aduh lama banget nih kan. Ya, kadang kan ada suka kayak gitu Iya, kan. wah durasi kelamaan ya kan. Nunggu di belakang Pasti panggung, ada. backstage kelamaan itu sih udah Karet-karet. kan ya biasa lah itu. Tapi kita ngatasinnya ya udah di atas panggung. Kira-kira apa sih filosofi atau pesan utama dari musik kalian ini tuh ada nggak sih kira-kira? Boleh dikasih tahu nih teman-temannya nih. Pesan utama. Iya, dari musik kalian, dari musik apapun itu ada nggak sih? Gitu. Apa ya? Ini Bang Gece. Boleh. Kalau Apa nih? filosofi kayak jauh nih. Kalau gue sih Ya, makasih. biasanya pertanyaan kayak gini dijawab itu. Lempar-lemparan ya. Kalau beda Siapa pelan nih yang kayak dijawab mini soccer. nih? Aji juga mau buat. Pesan utamanya nih dari musik kalian apa nih? Ya pesan-pesannya berkaryalah, bersenilah sesuai hati aja. Nggak usah dipaksa-paksa harus begini harus begitu. Dalam kalau kata-kata hari ini bang. Jadi ngalir aja. Ada kata hari ini. Oke boleh. Kalian sudah tua, kenapa harus fans MU gitu? Waduh. Garis bawah nih Mas. Kota ini mau juara bos. Kota ini mau juara bos. Bos kota ini mau juara bos. Diperbolehkan nih.
Oh iya 3 lawan 1 ya. Oke, Ya, kayak jadi gitu. iya gitu ya. Semoga bandnya makin lancar, Amin. makin maju, Amin. makin manggung di mana-mana, Amin. semua kota Amin, bisa ya. deh, gitu ya. Makasih ya, Bang Oke, Abang. terima kasih. Sama-sama. Di podcast kita. Mau saya goodbye dulu kata teman-teman Bilak ya. Ya. Stay tune di podcastnya Bilakia. Apa sih namanya? Nama podcastnya apa? Bilakia Podcast. Coffee and Resto Ah. aja. Kita Itu dia pokoknya. Bye bye. Pokoknya kamera lah.